Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, bertemu lagi dengan saya pada channel Ahlan Wangi pada pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 bab yang ke-6 dengan judul Kisah Keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Tayyib, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kali ini. Tayyib, kita lewati, kita masuk kompetensi inti, dilewati kompetensi dasarnya, ada indikator. Silakan kalian membaca. Kalian bisa memberhentikan video ini. Setelah itu kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Baik, kita langsung masuk. Kita lewati peta konsepnya. Di sini kalian disuruh mengamati dan memperhatikan gambar berikut ini. Jadi ini ilustrasi gambar. Ada bayi. Jadi ini adalah kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Cara Allah menyelamatkan bayi Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Nah, Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Pada zaman itu, Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur, zalim, dan menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Suatu malam Fir'aun bermimpi di negeri Mesir habis terbakar dan yang tersisa hanyalah kaum Bani Israel saja. Fir'aun pun menanyakan kepada para ahli nujum. Ahli nujum itu kalau sekarang ya orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi atau para dukun pada zamannya mengenai arti mimpi tersebut. Kemudian para ahli nujum memberitahu bahwa akan ada seorang anak laki-laki Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun sebagai raja. Mendengar hal tersebut, Fir'aun kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir di negeri Mesir. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari mimpinya menjadi kenyataan. Hal tersebut pun didengar oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam yang saat itu tengah mengandung Musa. Ia merasa sangat khawatir jika kelak bayinya terlahir sebagai laki-laki dan akan dibunuh oleh para pasukan Fir'aun. Kemudian saat Nabi Musa alaihissalam lahir, Allah memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa agar menghanyutkan Musa di sungai. Allah memberi ilham tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Allah berfirman, Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa'alkihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya,
dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Menurut buku kisah 25 Nabi dan Rasul, saat itu juga Nabi Musa dibuang ke sungai Nil di dalam sebuah peti yang terapung mengikuti arus sungai Nil. Peti tersebut rupanya menuju ke kolam pemandian istana Fir'aun dan ditemukan oleh para pembantu istri Fir'aun. Saat melihat bayi Musa, istri Fir'aun yang bernama Siti Asia rupanya merasa sangat gembira dan membawa bayi Musa ke istana. Di sana, Asia memohon kepada Fir'aun agar mereka mengangkat Musa sebagai anak angkat mereka. Awalnya Fir'aun hendak membunuh bayi Musa, namun sang istri justru mencegahnya. Dengan berat hati dan atas rasa cinta kepada sang istri, akhirnya Fir'aun pun memenuhi istri tercintanya. Saat itu istri Fir'aun memang tidak bisa memiliki anak, sehingga saat melihat Musa pun Siti Aisyah merasa sangat gembira. Sejak saat itu, Musa resmi menjadi anak angkat Fir'aun dan Siti Asia. Kuasa Allah pun begitu terasa nyata kepada Nabi Musa alaihissalam dan keluarganya ketika Musa dapat kembali ke pangkuan ibu kandungnya. Saat itu, istri Fir'aun memanggil seluruh wanita menyusui untuk memberikan ASI kepada bayi Nabi Musa, namun bayi Nabi Musa selalu menolaknya. Akhirnya, tidak ada satu wanita pun yang air susunya mau diminum oleh bayi Nabi Musa kecuali ASI dari ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut telah Allah terangkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Bunyinya, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqqan walakin aktsarahum la ya'lamun. Artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Sejak saat itu, ibu kandung Nabi Musa merasa tenang, meskipun anaknya harus menjadi anak angkat Fir'aun dan sang istri. Bahkan ibu kandung Nabi Musa juga mendapatkan upah dari kerajaan karena mau menyusui dan merawat Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah kekuasaan Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa saat masih bayi dari kekejaman Fir'aun. Berikutnya, di sini ada wawasan tambahan. Silakan kalian baca agar wawasan kalian lebih bertambah. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama atau 1, silsilah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasat bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda
Nabi Musa memiliki nama Yuqabat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanes Bilzal. Nabi Musa menikah dengan putri Syuaib, yaitu Safura, atau bisa disebut Safrawa atau Safora atau Zopopora, dan memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alozar, Fakakmita, Yasin, dan Ilyas. Dalam kisah Nabi Muhammad saat perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha dan sampai ke langit Al-Khalisas, langit ke-6, beliau melihat Nabi Musa memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya, sembari memegang tongkat. Yang kedua, Musa kecil memakan bara api. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga dia kesakitan. Lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal, dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkanlah sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya. Sejak itulah Musa menjadi cadal dan selamat dari ancaman Fir'aun. Sejak berusia 3 bulan hingga dewasa, Musa tinggal di istana itu sehingga orang memanggilnya Musa bin Fir'aun. Nama Musa sendiri diberikan oleh keluarga Fir'aun. Mu berarti air dan Sa adalah tempat penemuan di tepi sungai Nil. Yang ketiga, ujian Nabi Musa hingga menikah. Bermula saat Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis atau nama berhala, ia melihat 2 laki-laki sedang berkelahi, masing-masing dari kalangan Bani Israel, bernama Samiri, dan bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya 1 pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tindakannya itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahan Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa, hingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Perjalanannya tak tentu arah dan tujuan sampai 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kotanya Nabi Syuaib, di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Nabi Syuaib, bernama Safura. Selepas menjalani kehidupan berkeluarga di Madian, Musa kembali ke Mesir. Yang keempat, Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor guna menerangi perjalanannya. Sejenak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung,
Lantas terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya berikut. Yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar putih tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-besarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Demikianlah itulah mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada Musa, fisik kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Fir'aun marah ketika mendengar Musa pulang dengan membawa ajaran baru. Merasa martabatnya jatuh, ia akhirnya menantang Musa untuk membuktikan bahwa Musa benar-benar utusan Allah. Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk bertanding melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali mereka dan berubah jadi ular. Selanjutnya disusul oleh Musa setelah mendapatkan wahyu dari Allah. "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahiri wa la yuflihus sahiru haitsu ata." Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya atau tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Quran Surat Toha ayat 69. Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar, kemudian memakan seluruh ular milik penyihir tadi. Para penyihir pun terheran-heran melihatnya, hingga beberapa di antara mereka insaf. Mendengar hal itu, Fir'aun marah dan menghukum mereka, Musa dan pengikutnya. Tak terkecuali istri Fir'aun sendiri yang dibunuh dengan cara keji, disalib dan ditusuk kemaluannya dengan benda tajam. Nabi Musa bersama pengikutnya terpaksa melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Namun Fir'aun dan tentaranya masih mengejar mereka dari belakang. Nabi Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah. "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara 63. Seketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan terbelahlah laut tersebut. Musa dan pengikutnya lari menyeberangi lautan tersebut hingga sampailah mereka di tepian seberang Laut Merah, sedang Fir'aun dan tentaranya masih di tengah laut. Maka Allah menutup kembali Laut Merah tersebut. Pada akhirnya Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Yang kelima, Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebahagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun sebelum itu, Musa diisyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah.
Ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu atau siwak. Lalu perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu puasa Musa genap 40 hari. Sewaktu bermunajat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku, supaya aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya, seperti sedia kala, maka niscaya engkau akan dapat melihatku." Musa terus memandang ke arah bukit yang dimaksudkan itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke perut bumi tanpa meninggalkan bekasnya. Musa terperanjat dan gemetar seluruh tubuh lalu pingsan. Yang keenam, 10 perintah Allah kepada Musa. Ketika sadar, Musa terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Maha besar Engkau ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, maka aku akan menjadi hamba yang pertama beriman kepadamu." Saat itulah Allah menurunkan kitab Taurat kepadanya. Menurut ahli tafsir, ketika kitab itu berbentuk kepingan buku atau kayu yang diturunkan secara terperinci dan bertahap, total sebanyak 10 perintah, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Tuhan lain selain aku. 2. Jangan membuat bagimu patung sesembahan yang menyerupai apapun. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sucikanlah hari Sabtu. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8. Jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu atau mengingini istri atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, atau hartanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Berikutnya, meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani sebagai berikut. 1. Pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pada saat itu Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongan hanyalah Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dialah yang berkuasa atas segalanya di alam ini. Keyakinan kita kepada Allah haruslah bulat. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut untuk sabar dan tekun dalam belajar. Meskipun menemui kejadian-kejadian yang aneh, selain itu beliau juga sangat patuh dan taat kepada guru yang memberinya berbagai pelajaran. Yang keempat, sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun atau disebut dengan orang Kipti dan rakyat jelata dari Bani Israel,
beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Akhirnya secara tidak sengaja Nabi Musa membunuh orang Kipti tersebut. Beliau pun diusir dari kerajaan dan itulah risiko yang harus diterimanya. Akan tetapi Nabi Musa tidaklah kecewa karena telah membela rakyat jelata. Beliau tetap berkeyakinan bahwa yang dilakukannya adalah benar. Beliau senantiasa membela rakyat yang tertindas oleh penguasa zalim. Yang kelima, sabar dalam berdakwah. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Akan tetapi ajakan Nabi Musa ditolak. Bahkan mereka menuduh bahwa Musa ialah seorang penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Berikutnya ada wawasan tambahan. Jasad Fir'aun masih utuh. 1. Kalian harus berdiskusi bersama teman-teman tentang fakta peristiwa di bawah ini. Yang kedua, buatlah analisis kritis fakta peristiwa di bawah ini yang dihubungkan dengan salah satu sifat-sifat Allah. Dan inilah alasan kenapa hanya jasad Fir'aun yang masih utuh, sementara bala tentaranya tidak. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 91-92, yang artinya, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Terjemahan Quran surat Yunus ayat 91. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Terjemahan Quran surat Yunus ayat 92. Bahkan sebab kekafirannya yang melampaui batas, bumi pun enggan memakan jasadnya. Dan Allah berkehendak agar hal itu bisa menjadi peringatan bagi kaum setelahnya, termasuk kita hari ini. Tayyib, kita masuk pada rangkuman. Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Pada zaman itu Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur, zalim, dan menganggap dirinya sendiri sebagai seorang Tuhan. Kelahiran Nabi Musa dianggap sebagai ancaman Fir'aun berdasarkan tafsir dari para ahli nujum terhadap mimpi yang dialami oleh Fir'aun. Oleh karena itu Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan termasuk bayi Musa. Rencana itu gagal dilakukan setelah bayi Nabi Musa ditemukan pembantu kerajaan dan diberikan kepada istrinya bernama Siti Aisyah di kolam pemandian. Kerajaan dari aliran sungai Nil pasca dihanyutkan oleh ibundanya, Nabi Musa menjadi anak angkat Fir'aun dan Siti Aisyah. Dan Nabi Musa bisa kembali ke pangkuan ibu kandungnya karena ASI yang cocok dengannya. Nabi Musa memiliki 3 mukjizat yang dikaruniai oleh Allah kepadanya. Di antaranya fisik yang kuat, artinya badan yang besar, tongkat, dan tangan bersinar. Adapun mukjizat yang paling sering digunakan adalah tongkat beliau yang dapat berubah menjadi ular saat menghadapi tukang sihir dan membelah lautan ketika menghadapi ancaman dari Fir'aun yang berakhir di Laut Merah. Selain itu, Nabi Musa diberikan mukjizat berupa kitab Taurat sebagai misi dakwah beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid, menegaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Thayyib, itulah pembelajaran kali ini tentang teladan atau kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Semoga bisa bermanfaat kepada kalian semua. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan penyebutan yang kurang atau salah dalam penyebutannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui.
Sukses dalam pembelajarannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan terucap. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.